and still a war against barbarism. Children, dozens of children are dying of starvation. It's unbearable. How could anyone tolerate this world? Bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Yang kita dengar, two-state solutions, ini adalah sebuah kalimat atau sebuah istilah yang kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi setelah Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui yang disebut dengan istilah two-state solution atau solusi dua negara. Jadi gini teman-teman sekalian, two-state solutions ini adalah sebuah solusi atau sebuah usulan yang diberikan pertama kali oleh PBB, jadi dimasukkan dalam UN Partition Plan pada tahun 1947, di mana mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Palestina pada saat itu antara orang-orang Yahudi Zionis yang mereka menginginkan pembentukan negara Yahudi untuk mereka dengan orang-orang lokal yang sebelumnya sudah ada di sana selama ratusan tahun. Jadi ketika ada konflik terjadi di situ, dan seringkali konflik itu kita tahu yang menggerakkan siapa, yang membantai siapa, kita juga sudah tahu bahwa itu adalah orang-orang Zionis Yahudi, maka pada saat itu PBB mengeluarkan Partition Plan, yaitu adalah sebuah solusi kita bagi dua aja negaranya. Jadi Palestina punya negara, lalu kemudian Israel dengan negara Yahudinya. Pertama-tama gini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang Partition Plan ini, teman-teman harus ngerti dulu kondisinya. Kondisinya sebelum Perang Dunia Pertama, yang namanya tanah Palestina itu adalah tanahnya orang-orang Muslim. Yang orang-orang Muslim tinggal di sana berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang mereka terima, dan juga orang-orang Kristen yang mereka juga sejak lama sudah ada di sana. Jadi native-nya orang-orang sana adalah orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, Kristen. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang katanya menjadi mangsa keganasan daripada Hitler, bisa jadi juga mangsa keganasan daripada persekusi-persekusi daripada Eropa, lalu kemudian dipindahkan ke daerah Palestina oleh Inggris, yaitu dengan perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour. Jadi deklarasi Balfour ini menjamin untuk orang-orang Yahudi yang menjadi mangsa keganasan daripada orang-orang yang ada di Eropa, nanti menyusul Hitler, lalu kemudian untuk ditempatkan di daerah Palestina. Dan Palestina pada saat itu sudah ada orang-orangnya, sudah ada indigenous people, sudah ada orang-orang lokal di sana. Artinya itu kayak ada orang masuk ke rumahku, lalu kemudian aku tampung. Karena orang-orang Muslim sudah terkenal sepanjang sejarah senantiasa menampung orang-orang Yahudi yang diusir dari berbagai dunia, dan mereka mendapatkan tempat di situ. Tapi orang-orang Yahudi nggak pengen sampai di titik itu aja. Para Zionis ini kemudian menginginkan pembentukan negara yang benar-benar berdasarkan suku. Jadi pendirian negara ini aja udah benar-benar fishy. Kenapa? Karena dia pengen mendirikan satu negara,
berdasarkan suku dan nggak mau untuk selain suku itu. Bisa dipahami ya. Ini diinspirasi daripada bukunya Theodor Herzl, yaitu adalah judulnya The Jewish State, atau dalam bahasa aslinya Der Judenstaat. Negara Yahudi atau negara untuk orang-orang Yahudi yang mereka klaim adalah di situ tempat tanah terjanji semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi ya balik lagi, orang-orang sudah ada di situ, lalu kemudian pengen dibuat sebuah negara baru, wajar kalau ada konflik. Itu sama aja kayak aku punya rumah, tiba-tiba out of nowhere ada orang datang, lalu dia bilang, saya dari dulu mendiami tanah ini, nenek moyang saya sejak 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu kemudian aku berhak atas tanah ini. Lalu kemudian dia tiba-tiba datang karena dia kuat, dia bawa senjata, terjadi konflik. Lalu kemudian bukan konflik, lebih tepatnya kita dibunuhin orang sebenarnya. Nah, maka itu awal mula konflik Palestina. Maka aneh banget ketika kita tahu bahwasanya awal mula konflik itu adalah kedatangan orang-orang Yahudi Zionis yang disponsori oleh orang-orang Inggris untuk jelas-jelas mereka membentuk the Jewish State atau negara Yahudi, lalu kemudian mereka datang sana, ini awal masalahnya, lalu kemudian awal masalah ini mau dijadiin sebagai solusi. Jadi solusinya adalah kasih wilayah kepada orang-orang Yahudi. Ini aneh banget. Ini parah banget. Apa perlu kita lihat? Ini ada bocah, bukan bandel lagi, biadab. Israel itu kan bocah biadab itu. Jadi ada bocah biadab, bunuhin anak orang, maling, merkosa, dan melakukan seluruh tindakan-tindakan kekejaman yang lain plain sight, di depan mata. Lalu kemudian ada kayak bapaknya itu, dengan bapaknya bocah biadab ini, ya udahlah temenan lagi yuk sama anakku, aku bayar deh. Dan mereka melakukan apapun untuk normalisasi. Target pertama, negara-negara sekitar itu. Dan itu udah berhasil lewat Abraham Accord. Dan perluasan Abraham Accord, jangan lupa Antony Blinken ketika datang ke Indonesia, tahun 2021 dia sudah bahas tentang normalisasi dengan Israel. Dan ini adalah bentuk normalisasi yang tidak boleh dinormalisasi. Kenapa? Karena ini memang anomali. Anomali kayak kita lihat loh, nggak bener itu maksudnya, nggak ada. Ini adalah sesuatu yang nggak boleh diterima, anomali atau abnormal. Ini nggak normal sama sekali. Terus mau dinormalisasi dengan cara apa? Dan ingat teman-teman sekalian, normalisasi ini udah banyak di Indonesia. Lewat olahraga, lewat budaya, lewat terus kemudian buzzer-buzzer, ibarat gini, kalau ada orang kaya, dia terus kemudian nggak mau tangannya kotor, ya dia pelihara anjing-anjing itu. Nah, anjing-anjing itu yang menggonggong tuh. Nah, itu normalisasi juga lewat yang semacam ini tuh. Itu contoh aja ya, bukan kayak anjing sih.